Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaah subuh yang berbahagia di pagi hari ini, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan iman kepada kita, sehingga menjadi modal bagi kita untuk mendapatkan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Karena tanpa iman tidak ada keberkahan di dalam kehidupan dan juga tidak ada jatah surga untuk kita. Walladzina amanu wa amilus sholihat tuba lahum wa husnul ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kebahagiaan dunia bagi mereka dan juga kebahagiaan akhirat hanya untuk orang yang beriman dan beramal soleh saja. Maka berbahagialah kita yang masih mempunyai kekuatan iman untuk beramal soleh. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah suri tauladan bagi kita di dalam mengisi kehidupan ini, agar kita tampil sebagai manusia-manusia terbaik, manusia-manusia berkualitas, sesuai dengan firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia-manusia terbaik yang dilahirkan ke atas dunia ini untuk orang banyak. Kenapa? Karena Rasul kita terbaik. Para sahabat yang yakin itu mencontoh Rasul sehingga menjadi generasi terbaik. Allah perintahkan kita mencontoh Rasul, berarti Allah menginginkan kita menjadi manusia-manusia terbaik kita. Makanya hidup ini pilihan terbaik di atas rata-rata atau biasa saja. Itu pilihan, bukan nasib. Karena banyak orang menyalahkan kalau dia gagal dalam kehidupan, nasib mana nanti. Kita lahir di atas dunia ini menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, meninggal, itu nasib. Kita menjalani pergantian malam dan siang, dan bisa kita rubah. Sekarang di pagi hari, nanti siang hari, sore hari, malam hari, itu nasib. Tapi kita menjadi orang berkualitas apa tidak, bukan nasib, pilihan. Jadi orang beriman tidak beriman saja pilihan. Qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan yang benar itu dari Tuhan kamu. Siapa yang ingin akan beriman dia. Siapa yang ingin akan kufur dia. Boleh memilih. Kita beriman dan kufur, Allah tidak untung dan Allah tidak rugi. Untung ruginya untuk kita. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia,
Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melihat bagaimana kesuksesan Rasul di dalam bermuamalah, terutama di dalam bekerja dan berbisnis. Karena kita sering menceritakan bagaimana akidahnya Rasul, imannya Rasul. Kita sering mendengar bagaimana ibadahnya Rasul. Kita sering mendengar bagaimana akhlaknya Rasul. Tapi kita termasuk kurang mendengar bagaimana Rasul di dalam bermuamalah, khususnya di dalam bekerja dan berbisnis. Andaikan kita tahu bagaimana Rasul bekerja dan berbisnis, mayoritas umat Islam ini kaya. Mayoritas umat Islam ini kaya. Tapi kenyataannya sekarang banyak yang miskin daripada yang kaya. Justru yang banyak kaya itu adalah bukan umat Islam. Ada apa? Apakah Rasul itu menunjukkan kepribadian yang miskin? Coba kita lihat. 8 tahun saja Rasul sudah terlatih sebagai pekerja keras. Sebagai apa dia? Penggembala. Yang digembalakan apa? Domba. Domba itu binatang yang susah diatur. Kalau kita di belakang ditinggalkan, kalau kita di depan ditanduk. Tipikal kaum jahiliyah. Itu yang digembalakan oleh Rasul. Gunanya apa? Membentuk etos kerja, pekerja keras. Jadi Rasul 8 tahun sudah menjadi pekerja keras. 12 tahun Rasul sudah pergi magang, ikut dengan pamannya berdagang ke Syam. 12 tahun Pak. Berarti anak kita kelas 6 SD lah ya. Ikut berbisnis, berdagang, menemani paman beliau. Sampai umur 17 tahun beliau sudah punya usaha sendiri. Berarti anak kita SMA, ya, sudah punya usaha sendiri. 25 tahun Rasul sudah sangat kaya. Apa bukti kayanya Ustaz? Maharnya menikahi istri beliau pertama Siti Khadijah berapa? 20 ekor onta merah. Ternyata onta merah itu mahal Pak. 1 miliar lebih. Kali 20. Berarti berapa tuh? 20 miliar. Belum lagi peraknya. Mampu membayar mahar 20 miliar orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Ibu-ibu dinikahi oleh bapak kemarin maharnya berapa? Ketawa ibu kan, seperangkat alat sholat, 1 buah Al-Quran, baca pun 20.000 itu lah. Rasul 20 miliar ditambah ya. Orang miskin, orang kaya? Kaya Rasulullah. Ini yang harus dirubah, image Rasul miskin ini. Beliau orang kaya dapat istri konglomerat. Berarti sangat kaya Rasulullah. Kenapa kok yang terdengar miskin? Sampai umur 37 tahun Rasul menjadi aumir, menjadi bos, pemberi modal ke banyak saudara. Rasul pernah menyumbang sepulang dari perang Hunain itu 1.500 ekor onta biasa. Taruhlah sekarang ukurannya apa? Avanza ya. Nah,
Kalau unta merah Alfa, unta biasa apa? 1.500. Kali dah berapa duitnya? Beliau berhenti berbisnis di umur 37 tahun itu karena bertahan istighfar, karena gelisah, baru berhenti Pak. Sampai umur 40 tahun dapat wahyu pertama, resmi diangkat menjadi Rasul. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau sibuk berdakwah, konsentrasi dengan dakwah, sehingga tidak punya waktu lagi untuk berbisnis, berdagang. Beliau habiskan harta beliau, harta istri beliau untuk dakwah. Karena dakwah ini adalah amalan paling tinggi. Baru beliau merasakan kehidupan yang sangat sederhana sekali. Kalau tidur ada bekas pelapah, kalau berdiri terpegang atap beliau kan, berarti beliau bukan karena malas, karena ada tugas yang lebih utama daripada berbisnis, daripada berdagang. Baru beliau merasakan tidak punya harta, tapi bukan bermental pemalas. Umur 53 tahun kembali buka pasar di sekeliling Masjid Nabawi. Berarti Rasul menunjukkan seorang pribadi yang memiliki semangat kerja yang tinggi, semangat berbisnis yang tinggi, sehingga beliau sangat kaya. Lalu para sahabat bagaimana? 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 9 kaya raya, 1 yang kaya. 9 kaya raya, 1 kaya, berarti tidak ada miskin. Siapa yang kaya? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kenapa hanya sampai kaya, tidak kaya raya? Ali sangat rajin belajar, sehingga dapat gelar tambahan Babul Ilmi, gerbangnya ilmu. 9 kaya raya, 1 yang kaya. Nah, kalau kita mau mencontoh Rasul dan mencontoh para sahabat, paling tidak kan kita sampai kaya kalau tidak kaya raya. Pertanyaannya sedikit, kenapa kita banyak yang miskin? Di mana salahnya ini? Nah, 10 pintu rezeki, 9-nya adalah dunia usaha, dunia bisnis, yang lainnya 1. Pertanyaan sederhana, umat Islam 87%, mana yang banyak mengambil yang 9 atau mengambil yang 1? Mana yang banyak berarti? Mengambil yang 1, berarti salahnya di sini. Kita banyak mengambil yang 1. Cina sedikit mengambil yang 9. Nah, orang yang sedikit mengambil yang banyak. Kita yang banyak mengambil yang 1. Nah, salah siapa ini? Betul nggak, Bapak Ibu? Makanya mereka kaya semua. Kenapa? Kita tidak mau mengolahnya. Yang mau mengolah sawit, yang mau mengolah perikanan, yang mau mengolah hasil bumi siapa? Orang itu. Kita kalau tamat anak kita pendidikan, apa pesan orang tua? Kamu kalau tamat nanti sekolah, lamarlah kerja ke sana, lamarlah ke sini. Disuruh anak kita menjadi pekerja. Kenapa tidak ada kita memberikan pesan kalau kamu tamat nanti bukalah usaha, belajarlah, latihlah. Kita punya usaha supaya jadi bos, punya pabrik, punya mall, punya segala macam. Jangan orang tua kita yang seperti itu. Kenapa? Karena mindsetnya anak-anak kita menjadi pekerja. Orang Jepang kenapa banyak yang kaya? Kalau dia tamat pendidikan,
urutan pertama yang dia lakukan adalah buka usaha, karena cita-citanya jadi bos. Kalau tidak bisa buka usaha, dia bekerja menjadi tenaga ahli, karena dia berpikir kalau ahli gajinya kan besar. Kalau tidak, baru yang ketiga menjadi tenaga tempatan, dibutuhkan, berarti penghasilannya masih bisa menentukan. Tidak bisa 1, 2, 3, baru yang keempat pencari kerja. Berarti pencari kerja ini yang keempat. Tidak bisa lagi 1, 2, 3. Pertanyaannya sederhana. Masyarakat kita mana yang lebih banyak buka usaha atau pencari kerja? Pencari kerja. Urutan terbawah. Kenapa Pak? Karena tidak mampu dan tidak punya nyali. Mereka itu kalau berpendidikan betul-betul serius berpendidikan sehingga menjadi orang ahli. Kalau libur betul-betul libur diajak pergi dia jauh-jauh. Jadi pendidikannya sukses, liburannya pun sukses. Kalau kita bagaimana berarti? Belajar sambil libur, libur sambil belajar, dua-duanya tidak jadi ustaz. Sini anehnya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita coba membuka sedikit demi sedikit bagaimana Rasul dan para sahabat berekonomi. Karena kondisi sekarang ekonomi umat Islam itu sangat-sangat menyedihkan sekali. Kenapa? Karena mindsetnya. Kita lihat kenapa Abdurrahman bin Auf itu menjadi seorang yang kaya raya. Waktu meninggal itu masih sempat meninggalkan warisan untuk 4 istrinya. Kalau dihitung dengan duit kita 4 triliun. Jadi 1 istri 1 triliun. Jadi tidak perlu juga ragu ibu-ibu jadi istri keempat seperti ini. Kenapa dapat warisan 1 triliun? Di mana rahasianya? Kenapa Abdurrahman bin Auf bisa kaya seperti itu? Mental. Ingat kisah waktu beliau hijrah. Apa kata kaum Ansar? Kalau kamu ingin harta saya banyak, kita bagi 2, ambil separuh. Kalau kamu ingin istri saya lebih dari 1, saya ceraikan 1, nikahi. Gimana kira-kira kalau tiba di awak sedang miskin, tidak punya apa-apa, ditawari arak tubuh, bagaimana ya? Kan? Ditawari istri yang cantik. Nah, semangat kita. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak apa. Walaupun sedang miskin, mentalnya kaya. Apa kata dia? Dia tolak itu semua. Tunjukkan kepada saya di mana pasar. Tunjukkan kepada saya di mana pasar. Jawaban. Dan mau dia dimiskinkan. Tidak mau dia bermental miskin, meminta-minta, menerima bantuan. Mentalnya mental kaya. Walaupun sedang tidak punya duit, tidak punya harta, tunjukkan kepada saya di mana pasar. Ini yang pertama, mentalitas. Mental menjual. Kebanyakan masyarakat Indonesia ini mentalnya kan consumer mentality, mental penikmat, tukang habiskan duit. Beda dengan Singapura, walaupun negaranya kecil, mentalnya apa? Marketer mentality, mental penjual. Singapura itu kan negaranya serangga bukan ya Pak? Nah, saking kecilnya. Tapi negaranya kaya Pak. Kenapa kaya? Sumber daya alamnya tidak ada, tapi mentalnya menjual. Contoh sederhana, ya kan, perusahaan-perusahaannya banyak di Bandung.
Dia hanya punya stempel, Pak. Misalnya di Bandung harga lepis 200.000 di pabrik. Lalu kalau sudah distempel oleh mereka berapa? 400.000, 600.000. Bisa dia seperti itu. Bermain mental bisnisnya, mental penjual. Kita mental pekerja. Peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda itu kan 350 tahun kita dijadikan orang-orang yes men. Ya Pak. Siapa? Jadi anak-anak kita ini yang harus kita latih, memiliki kemampuan buka usaha, menjadi pribadi yang entrepreneur kata orang sekarang. Kadang-kadang awak kan beda kalau kamu kali jual mana dong kuliah. Karena kita bayangkan menggalih itu kan galih kaki limu, Pak. Karena orang tua-tua kita banyak memulai dari galih kaki limu. Padahal dia berpendidikan supaya lebih cerdas. Jualannya bukan jualan kaki limu, tapi bagaimana dia berbisnis di toko, bagaimana dia punya toko, bagaimana dia punya mall, bagaimana dia punya pabrik. Jadi jangan bayangkan itu. Bagi orang yang beriman sebenarnya masalah rezeki termasuk masalah ekonomi ini bukan masalah yang sulit. Kenapa? 120 hari di dalam kandungan sudah jelas rezeki kita. 120 hari. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amali sakina sa'ini. Kami tetapkan rezekinya, ajalnya, pekerjaannya serta berupainya. 120 hari sudah jelas rezeki kita berapa, pekerjaan kita bagaimana, berupai kita bagaimana, sudah jelas. Berarti bagi orang yang beriman, masalah rezeki bukan masalah yang memusingkan, bukan masalah yang merisaukan, tapi kenyataan yang ada merisaukan. Dan percaya sama Allah sebagai ar-Razik yang maha pemberi rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satu pun yang melata di atas bumi ini melainkan Allah sudah jamin rezekinya. Berarti ada nyawa, ada rezeki. Banyak nyawa, banyak rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Orang tua-tua kita yakin betul, Pak. Banyak anak, banyak rezeki. Sehingga orang tua lo walaupun dari masjid, anaknya sampai balik orang. Sampai balik orang kan dia dapat. Ayah dari masjid, guru ngaji. Ibu udah kerja. Alhamdulillah, Pak. Mayoritas kami sarjana. Begitu yakinnya orang-orang dulu. Sekarang labarannya dulu, bilangnya pada dia dan ibu kalau sakit kepala Ustaz, apalagi pada dia. Ya, keyakinan. Kalau hanya sekedar makan minum, tidak perlu berpikir kita. Datang rezeki itu. Contohnya siapa? Orang gila. Orang gila lontang-lantung kian kemari. Bahkan tidak bajunya. Adonan berbaju, tidak pasarawa. Ada pasarawa, tidak baju. Sehat kan? Walaupun makan dari sampah, ya kan? Sehat. Itu loh rezeki. Awak mencermeh, mindset awak kalau makan itu muntah, langsung muntah. Jadi kalau hanya sekedar makan minum tidak perlu berpikir. Cuma saya kan pengen beli mobil, Ustaz. Cuma kami kan pengen beli mobil, rumah bagus, jalan-jalan. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah akan diperoleh oleh seseorang itu melainkan sesuai dengan usahanya. Baru di sini beda.
Huwa ansha'akum minal ardh wasta'marakum fiha. Allah telah jadikan kamu dari bumi dan kamu berkewajiban memakmurkan bumi, berkarya, punya keahlian. Ya, jadi kalau ingin rezeki yang bertambah, beli mobil, beli rumah, kata kuncinya apa? Ahli. Nah, sekarang yang ahli siapa? Orang lain. Kita lebih memasukkan diri kita, mengelompokkan diri kita menjadi pekerja. Tenaga ahli orang lain yang punya orang lain bekerja kita. Kenapa? Tidak mau jadi tenaga ahli. Kalau ada tenaga ahli, mohon maaf, sering terjadi tidak dihargai. Contoh, yang pandai mobil listrik yang sedikit dari Padang itu nyalah tampil di Jawa ini. Yang disambut oleh Dahlan Iskan tidak diterima di Indonesia. Akhirnya diterima kembali di Jepang. Malaysia minta juga, coba. Dan banyak anak muda ahli yang seperti itu tidak ada kedudukannya. Akhirnya dia kembali ke tempat dia kuliah. Hebat dia sana, kaya raya dia di sana. Coba. Masyarakat kita tidak menghargai, tapi negara-negara lain menghargai. Kenapa? Karena sunatullahnya kalau ingin kaya, ingin berlebih, mencari sesuatu yang lebih bagus, jadi tenaga ahli. Jadi aman. Nah, sekarang anak kita tidak ngajari dia menjadi ahli. Ustaz apa keadaan Ustaz? Ambo tukang beli perabotan, ambo tukang ukir. Makanya ambo buka toko perabotan. Di antara toko perabotan ambo tuh di Kapling ada luxury furniture. Yang di Simpang Tigo ada Mitra Jati. Ada Bukit Tinggi kerjasama jadi ambo namanya Jati Perabot. Kalau keahlianmu itu, ambo dulu pernah di STM jurusan bangunan, baru pindah ke MAN jurusan fisika. Itulah ambo kembangkan usaha. Nah kini kau mau tambah dulu usaha ambo, yaitu frozen food. Jadi distributor frozen food, nugget ini dan segala macam. Dengan itulah saya bina anak-anak muda, ibu-ibu untuk berbisnis gorengan, bakaran dan segala macam. Alhamdulillah sudah lebih 150 orang yang kita latih dengan modal 1 juta. Rata-rata sekarang udah mandiri. Udah ada yang berpenghasilan 2 juta sebulan, 3 juta sebulan, bahkan ada yang 6 juta sebulan. Kita bina dan kita latih. Jadi yang ingin menambah penghasilan anak-anak yang belum kerja, bapak-bapak yang cema dengan prinsip kita latih untuk bagaimana memulai usaha kecil. Nah kalau kadang bekolah ada gurunya. Ini ahli. Yang ketiga, menjadi pekerja keras. Wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu mu'min. Bekerja kalian kata Allah. Allah akan melihat pekerjaanmu, Rasul akan melihat pekerjaanmu, orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Bekerja keras. Orang-orang beriman rajin Pak. Sebelum subuh ada kok. Subuh ke masjid, setelah subuh mengaji, baca Al-Quran, pagilah fantasyiru fil rajin. Tapi entah kenapa kok dalam kehidupan rajin. Salat ini membentuk karakter dan watak kita. Fa idza qudiyatis shalah fantasyiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Setelah engkau salat, bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah, ingat Allah banyak-banyak, kamu pasti sukses. Apa hubungannya kesuksesan kehidupan dengan salat?
Salat itu membentuk kepribadian, membentuk karakter seseorang. 5 soal dulu. Pertama, salat melatih seseorang disiplin waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Diatur waktunya. Disiplin orangnya. Orang disiplin sukses atau gagal? Sukses. Ciri orang sukses disiplin. 5 kali sehari semalam dilatih. Gunanya untuk kehidupan disiplin. Yang kedua, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat, kata Rasul. Jangan tambah, jangan kurangi. Kalau ditambah dikurangi, fawaratun ditolak. Berarti terlatih disiplin aturan. Jadi umat Islam ini sadar aturan orangnya. Kalau sudah bicara masalah kebenaran, ikut aturan. Tapi kenyataannya apa? Pulang kampung kalau lebaran, kalau liburan, kalau seandainya musuh diatur di macet itu tidak terjadi macet. Barang panjangnya, ya kan? Kalau aman, antrian aman. Ikut enggak, baru timbul masuk ke muka, baru timbul masuk ke muka. Akhirnya tersakit di tangan. Anda bisa jalan. Siapa mereka? Bukan yang mobil jelek. Mobilnya bagus, orangnya ganteng. Nah, berarti orang kaya, orang berpendidikan. Nah, itu yang nyolong. Kalau yang miskin-miskin itu pada kuit. Ini yang kabaga itu nan babangkai pak. Nan babiti, nan cerdas tuh baga tuh. Nah itu yang susah diatur. Di Indonesia, gue yang susah diatur orang-orang yang paham. Awak kan nanti atur-atur siapa nanya? Tak tahu siapa. Nah itu dah lebih apa sih? Awak lo kan atur-atur, tak tahu siapa. Padahal itu aturan pak. Makanya negara-negara maju itu amannya deh, masyarakatnya ikut aturan. Makin berilmu, makin berpangkat, makin berduit, makin gampang diatur. Makanya orang itu sukses. Awak enggak belajar untuk melawan aturan. Itu salah. Jadi yang ketiga, menjadi seseorang yang bekerja keras. Jadi dari salat tadi jelas kita dibentuk pribadi yang memang gampang diatur. Sesuai aturan SOP-nya dong. Yang ketiga, salat itu kan bacaan. Yang dibaca harus benar. Ya kan? Harus fasih, harus paham. Yang dibaca itu boleh 30 juz. Boleh. Yang 30 juz ini boleh dibaca di dalam salat. Dipahami. Tapi kenyataan yang ada apa? Kul inna taina wal asri. Terlentiki apa? Wailul likulli humazatin lumazah. Padahal 30 juz boleh dibaca. Ambolah pernah minta jemaah. Siapa yang hafal ayat 20 ayat tidak salah, saya kasih aja. Saya taruh buku sholat waktu itu, saya taruh duit sekedarnya. Rupanya tidak ada yang lolos tuh. Tidak ada yang lolos. Berarti pernah Pak Ustaz, tapi tidak dibaca dalam sholat rupanya jadi. Ya kan? Pernah Pak Ustaz. Tapi tidak terbiasa. Apa yang terbiasa? Ya inna ataina wal asri kul 3 kali kul. Jadi tidak terbiasa melatih lidah, melatih kemampuan berpikir dengan baik. Jadi makanya orang beriman itu cerdas Pak. Terlatih kecerdasannya dengan Allah. Orang cerdas sukses tak? Sukses. Jadi
Jadi salat itu betul-betul membentuk watak dan karakter kita, bukan checklist saja. Kita akan cenderung checklist ala salat. Kita bilangkan Pak, innaha lakabiratun illa ala khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk, yang fokus, yang konsentrasi, yang menjiwa. Karajo kalau fokus Pak, kalau konsentrasi, kalau jati bahagia gitu. Sana gitu karajo. Menggali yo hati awak benar nggak? Bakarajo hati itu mana bakarajo? Ya kan? Sampai pagi hari kita lakukan. Nah kenyataannya ada apa yang terjadi? Karajo manbuati tak jadi. Jadi orang sukses itu karena rajin. Orang pintar belum tentu sukses. Orang bodoh belum tentu gagal. Tapi orang rajin pasti sukses. Menjaga wajah kata Rasul. Siapa sungguh dapat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang rajin di jalan kami akan kami bukakan kepada mereka subul. Banyak pintu kesuksesan. Nah, masyarakat awak rajin atau pemalas? Makanya lalu pagiku pantang. Ambon nyaris tidak dapat lalu kalau dari subuh pun sampai malam. Karena agenda itu lalu di sini. Sebelum subuh dibiasakan, bahkan diwajibkan tahajud. Salat subuh ke masjid. Lalu nanti pengajian atau baca Al-Quran, baca buku. Nanti sanggup olahraga. Nah baru fantasil. Lalu zuhur mengaji, asar mengaji, malam mengaji. Tidak ada keturunan. Makanya Kecil Mahathir Muhammad yang sudah hampir 100 umurnya, di saat Anda ngantuk jangan tidur, bergerak terus. Awak kadang-kadang nak ngantuk lalu, nak ngantuk dah bagi lalu. Dah ada mana kalau. Artinya apa? Etos kerja, pekerja keras. Jadi karena itulah penyebab negara kita. Islam sudah membentuk karakter, watak, kepribadian, fokus. Sama orang bosau, gagal mulai balik yang lain, gagal mulai kelas 1 kali saja. Harusnya kalau dia gagal, di mana gagalnya? Diulang balik. Naik kelas 2, diulang balik. Kelas 3, diulang balik kelas 4. Rato-rato teman-teman kita yang sukses itu yang fokus. Saya dikalahkan oleh adik saya. Saya mengajarkan dia fokus. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, dia udah punya 10 ruko itu udah ada utang dia lagi. Fokus. Dan Ambo pernah dikritik. Udah mengajarkan kami fokus, tapi udah tidak fokus tuh penyebabnya mengkon kayak mana lagi. Pernah mau dikritik Pak? Betul Pak. Cuma dia tidak tahu saya ini sebagai abang yang besar itu menyelamatkan adik-adik dan menyelamatkan orang banyak. Dapat duit buka ini untuk si A, dapat duit buka ini untuk si B. Dan saya pernah memodali beberapa orang. Cuma penyakitnya itulah. Harusnya kalau sudah kita modali, modal kembalikan, untung ambil. Iko hendak untung nyambil yang modal awak itu kreditkan kotor. Itu yang sesat. Bajin. Modal coba di pasar raya itu berapa banyak grosiran itu. Ambil untungnya, modalkannya kembali. Iku hendak
Kalau ambil C itu C masih mending lah. Kau dia ambil C itu separuh dia baca lakinya lah tumbuh sah. Kau banyaknya utang paji, sarang kali ciliong ni utang. Etika kan ya. Orang akhirnya susah cari bos. Padahal bos itu menunggu orang yang akan mengincar. Reseller ditunggu. Saya distributor proses. Saya mencari orang untuk bisnis Pak. Lalu kenapa sekarang kita kontan ngambil untung kecil? Karena banyak nanda bayar. Saya juga pernah jadi grosiran aksesoris segala macam. Untuk bagi barangnya gampang Pak, untuk kembalinya yang susah. Macam-macam dia tak pakai PT Ustaz, anak masuk rumah sakit, tak pakai PT Ustaz. Itu apa kontrak rumah tiba. Lah besok kali sudah. Yang kedua kali, ketiga kali berani tak kita kasih, tidak berani hilang bos. Jadi makanya modal itu bukan hanya duit satu-satunya. Duit itu salah satu modal. Makanya kata Pak Khairul Tanjung, kalau kalian tidak punya duit jangan bisnis dengan duit. Masih banyak modal yang apa? Kepercayaan modal, persahabatan modal, saudara modal, organisasi modal. Ya Pak. Banyak orang yang tidak punya duit tapi punya kejujuran dan kemampuan, itu banyak orang yang mau meminjamkan modal. Kalau jujur tapi tidak mampu, takut orang rugi. Kalau mampu tapi tidak jujur, hilang PT. Nah itu masalah. Jadi kembali kepada yang tadi, fokus. Ia nanya kelas 1, kelas 2. Orang awam tidak sabar menunggu. Orang Cina itu kelebihannya, dia tebar dulu, beli pasar, promosinya sekian. Email orang sudah lengket, akhirnya bagaimana? Orang udah ke kita aja lagi. Ikut orang awam buka restoran, kadang-kadang untuk promosi awal gratis sudah berani. Akhirnya dari awal tidak dapat. Harusnya kan grand opening itu mulai usaha itu digratiskan dulu, memancing. Beli pasar. Awak hendak menggalak ini langsung untung. Akhirnya Pak, hendak pernah untung-untung sampai betul-betul kada itu. Kawan tak pernah untung. Coba lihat promosi, foto, gambar, artis dan segala macam. Kadang dia memancing, menimbulkan email. Lalu yang selanjutnya, kalau kita bisnis sendiri itu susah, karena kita tidak bisa sendiri. Tapi kalau bersama, salah sendiri nilainya 1. Kalau jemaah langsung 27. Bekerja dan berbisnis juga seperti itu. Bergabung, network, kooperasi. Nah ini contoh. Kalau di sekitar Masjid Al-Barokah kau didirikan misalnya koperasi. Awak ada 100 orang, kali 1 juta, 100 juta di WC di situ. Komitmennya awak 60. Kalau awak 60, berarti awak ada untung di situ taruh 30% sampai 40%. Nah jadi karyawan tak mula berlanjut ke situ. Itu gagalnya koperasi Pak. Sudah jelas dia investasi di dalam. Sibuk menanyakan untung, PT-nya 500.000 atau 1 juta, itu sebentar menanyakan untung. Lah untung PT waktu. PT 1 juta maksudnya, tapi itu sebentar menanyakan untung. Bagaimana membesarkan? 1 bulan, 2 bulan kita hanya mengembangkan. Nah bulan keempat nanti baru nanti kasih. Tidak berani bersabar. Kurang awas suku instan. Kalau ingin kaya ya capek, caranya korupsi. Kalau ingin tinggi nilai caranya yuk contek salah kawanan pintar. Kau balik lontong nanti. Ala tinggi kan nilai kawan. Dia berada enak tapi nilai tinggi. Nah.
Oh kalau ingin urusan sama, sudah lagi seperti aman teman. Barang dalam sejuta nyawa kita sama selesai sendiri. Instan Pak, tidak mau mengikuti proses. Oh kalau ingin capek ya lampu merah terus saja lah. Ya suka instan, bim salah bim, tidak mau mengikuti proses tobakan dan tobak. Nah sebagai penutup, kita ambil kena rahasia Rasul sukses dalam bekerja dan berbisnis. Pertama, memberikan pelayanan yang adil ke semua orang. Rasul itu memberikan pelayanan yang adil ke semua orang, sehingga semua orang suka dengan beliau berhubungan kerja dan bisnis. Tidak macam casing loh Pak. Rancak dan rancak casingnya pelayanan terbaik. Jadi semua orang suka dengan beliau, sehingga seorang pemuda Yahudi, pedagang Yahudi memuji beliau. Paling senang berbisnis dengan Muhammad. Jawa kadang-kadang kan jadi casing Pak. Kok kakak waktu susah jam, kok banyak berjualan itu. Padahal nampak mencicip barang dan model itu Pak. Nah biasa-biasa tidak berani kan kalau ke belanja saja. Sering tertipu dengan casing. Kalau casing rancak itu tentu orangnya rancak. Betul tak? Yang berani menyinggung itu orang-orang yang seperti itu. Tidak semuanya. Yang kedua, kenapa Rasul sukses dalam bekerja berbisnis? Wa kunu ma'as-shadiqin, jujur, al-amin, dipercaya. You percaya itu sama kayak you percaya masyarakat ini. Kamu belanja itu bakal Pak Haji itu. Ijan ragu aja Pak Haji itu. Belanja saja lah. Jujur orangnya. Kau tidak cermin lah. Kamu belanja kada orang awak, dia tak bicara pun. Kakak Cino barang karena kamahannya tak bicaranya dapat. Kau mahal kali kada Cino, kau sebelumnya barangnya santiang kau. Beda yang Pak Bali, ya kan? Padahal sama, ya kan? Apa bedanya? Apa? Pak jadi lapangannya nggak beda sedikit. Ini hampir sama barang pasaraya, ada barang motor hampir sama Pak. Karena mau pedagang, cuma di susunan rapi, pelayanan rancak. Di Ramayana misalnya taruhlah di pasaraya itu Arago misalnya 62. Di mall bisa sampai 80. Kalau ada tabayar, kadang mall tu, ambil apa tanya, 60 meter itu kalau tidak salah, ambil 200 juta, tambah biaya ini ben 3 tahun itu kena 400 juta. Nah, kalau 100% tidak masuk ada Pak, harus 200-300%, tapi image-nya kok, kejujuran. Karena yang ketiga itu pelayanan yang terbaik. Wajah cerah, senyum manis, perkataan menyenangkan. Coba lawak baik ke Jakarta, ke mall, Cempaka Mas, Mangga. Mari Bu, mari Bapak belanja, mari Bu. Awak tadi pagi ajikan, mari Bu Haji, mari Pak Haji, mari Bos. Nyo merayu-rayu apa? Ya kan? Apalagi nama rayu gua nak dirancang. Aku belanja 500 juta jadinya bagi. Kopi di pinggiran tuh kan santiang Pak, 5.000 per ribu nih Pak. 6.000 tuh lama mana benar. Di mall Pak, pada rendah 32. Kemarin aku balik 56. 56 kopi sekali gede. Apa yang dibagi itu? Pelayanan. Lainun. Wajah cerah, senyum manis, perkataan menyenangkan. Mahal ada masalah suasana yang dicari orang seperti Iko 10.000-nya tapi muka masa mengundi panjang saja. Salah aku orang langsung bawa dia awak penabang. Para baju aku 200. Tidak dapat 100. Kalau aku 100 sakapa aku kamari oke konten sendiri. Kalau ada sekapa, kata lu yang beli sekapa manganya enggak ada kaki lima. Kurang aku pernah kasih uang. Kalau misalnya beli sekapa mangga enggak ada di situ jualnya minyak kok. Ya kan contoh.
Coba kata Badi, tidak dapat, ini bahannya bagus segala macam. Ini pun sudah murah ini. Coba lihat itu di Pajang-Pajang itu orang di atas 200, kita 200 sudah murah. Kalau ibu mau saya kurangi 25, nah 175 laku barang. Dek servis tadi dilayani oleh anak bujang, anak gadis. Mahal jadi, lainun pelayanan terbaik. Kita salat ini menjuru wajah cerah, simau diuji min athari sujud. Jadi orang-orang salat wajah cerah, senyum manis, perkataan menyenangkan. Jadi pelayanan itu dengan wajah cerah, senyum manis, perkataan menyenangkan. Luar biasa enggak? Mahal tuh Pak. Lalu yang keempat, tampil dengan ahli, cakap terampil. Inna wa ya'muru an tu'adul amanati ila ahliha. Lakoni ahlika dengan barang tahu di dalamnya. Lalu yang kelima, servis. Walaupun hanya air minum dulu, bu ngopi bu, di tampilan itu kan banyak sales tuh, disediakan kopi dan teh gratis. Kami mengadakan pelatihan, jadi ngapain berarti? Minum digratiskan, makan digratiskan. Coba kita kasih ilmu, minum digratiskan, makan digratiskan, supaya ekonomi umat ini naik. Lalu yang keenam, siapapun yang berhubungan bisnis dengan kita itu adalah saudara kita. Diingat, dicatat nomornya segala macam. Kalau Rasul diingat namanya. Kusianu. Orang kata Sanjung. Pak Haji lalamu nak kamari, kami tunggu-tunggu Pak. Sana nggak jawab kan? Iku ndak datang Roma. Ndak ini ibu, awal langganan apa banyak deh. Iku senang kok karena. Aku pernah dapat banyak langganan kami. Tapi buat tidak belajar itu. Orang rumah aku pada sesuatu, dek murahnya pindah. Rupanya pindah juga karena mahal kan. Kok pindah? Apa dia tuh nunggu? Kok pindah karena mahal tapi mahal di situ. Memang mahal tapi pelayan juga lancar. Di orang Jawa masa ketik kalau pelayan lancar dan masalah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, sudah saatnya kita mengembalikan pemahaman anak-anak kita menjadi wirausaha. Buka usaha. Biarlah dari awal. Kalau bekerja dia setahun, 2 tahun, 3 tahun mencari pengalaman. Selebihnya apa? Buka usaha. Sarankan dia yang punya toko, sarankan dia yang punya mall, dia yang punya pabrik. Baru ekonomi Islam itu kuat. Selagi awak di bawah-bawah belanja kayak itu baru. Kini kok Pak, barang sembako itu 80% mereka menguasai. Yang 20% umat Islam, yang 20% itu pun pabrik kecil mahal gitu. Jadi makanya prinsip lampu mahal-mahal sekalian, kita tidak ada masalah. Supaya dia kaya punya pabrik nanti, ini kaya punya pabrik. Frozen food yang ada di toko Ambo itu awalnya frozen food Muslim. Bertahan idealis saya Pak. Sakitnya coba nih. Baca lah, bahkan hampir bangkrut. Akhirnya dibeli barang mereka, dikumpulkan dengan barang kita, baru terjual lagi barang. Memang mau itu caranya Pak. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, inilah pengajian kita pada pagi hari ini. Nah saatnya kita melatih, mempersiapkan anak-anak muda kita yang punya ekonomi kuat sehingga diatur dengan kebenaran. Banyak maaf apabila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.